Oke, untuk bagian yang selanjutnya kita lanjut ke siklus pengembangan sistem. Nah, jadi saat kita mengembangkan sebuah sistem, itu kan akan ada beberapa tahap yang kita lalui. Nah, kemudian tahapan-tahapan itu merupakan siklus hidup pengembangan sistem. Jadi yang namanya siklus hidup itu ya tahapan-tahapan kita dalam membangun sebuah sistem. Nah, tahapan itu nantinya juga akan diadopsi oleh para profesional dan pemakai sistem informasi untuk sama-sama mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Nah, di sini siklus hidup pengembangan sistem itu merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah pada tahapan tersebut dalam proses pengembangan sistem. Jadi, misalkan kalian membuat proyek baik individu maupun tim. Kalau misalkan tim berarti tahapan-tahapan itu ada yang dibagi, jadi tahap ini nanti dieksekusi oleh ini. Nah, kemudian kalau sudah selesai nanti dikerjakan oleh bagian yang ini, seperti itu. Kalau individu berarti ya kita mengerjakan sendiri dengan tahap yang sudah ada gitu. Jadi mengerjakan itu tidak langsung kita buka coding atau bikin basis data, tetapi mulai dari tahapan yang pertama dulu. Nah, di sini tahapan siklus pengembangan sistem itu ada 6. Yang pertama itu perencanaan. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisis sistem. Dan yang ketiga ada desain sistem. 4 seleksi sistem. Kemudian 5 implementasi sistem. Dan 6 ada perawatan sistem. Nah, yang pertama kita bahas dulu soal perencanaan. Perencanaan pengembangan sistem informasi itu tujuannya adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan sistem informasi apa yang mau dikembangkan, kemudian sasaran apa yang mau dicapai. Nah, waktu pelaksanaannya itu berapa lama, dan mempertimbangkan juga dana yang tersedia dan siapa yang akan melaksanakan. Siapa di sini baik aktor pengguna sistem informasi di organisasi tersebut ataupun tim kita. Nah, terus yang selanjutnya mengembangkan rencana manajemen dan dokumen perencanaan lainnya. Nah, ini biasanya terkait dengan rencana strategis sebuah perusahaan. Kemudian ada rencana strategis penggunaan teknologi informasi perusahaan. Ini nanti akan kalian dapatkan mata kuliahnya di semester atas gitu ya. Pokoknya yang berkaitan dengan perencanaan perusahaan dan nanti di breakdown kira-kira target atau visi misi di dalam sebuah sistem informasi itu apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Jadi, misalkan kalian mau membangun sebuah sistem yang berbasis cloud computing. Nah, kalian mendefinisikan dulu kira-kira kalau kalian mau menerapkan sebuah sistem berbasis cloud, itu yang dibutuhkan apa? Kemudian biayanya berapa? Sumber daya atau manusia teknisnya itu ada berapa? Nah, kemudian anggarannya itu dihitung totalnya berapa? Nah, kemudian nanti harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan tim pengembang. Jadi jangan sampai tim pengembangnya malah rugi ya. Jadi sudah berusaha membangun, ternyata budgetnya tidak mencapai budget setara cloud computing, akhirnya malah yang nomboi adalah bagian tim pengembangnya. Nah, itu kan salah. Jadi yang namanya perencanaan itu pokoknya dia memastikan segala sumber daya itu bisa tersedia dan sesuai dengan tujuan akhir yang mau dicapai. Jadi kalau dia bangun sistem informasi ini, sebenarnya harapan utama yang harus diselesaikan itu apa sih gitu. Nah, terus setelah itu
Tahap yang kedua adalah analisis sistem. Nah, analisis sistem ini berarti menganalisis kebutuhan pemakai sistem dan mengembangkan kebutuhan user. Yang perlu saya tekankan ketika kita mau menganalisis kebutuhan pemakai sistem, yang namanya pemakai itu bukan cuma admin, gitu ya, tetapi keseluruhan perusahaan. Jadi misalkan admin keuangan, karena datanya dia itu berhubungan dengan akademik, maka di sini yang digali kebutuhannya itu tidak hanya dari sisi keuangan saja, tetapi dari sisi akademik itu juga dianalisis, begitu ya. Jadi tidak mentang-mentang kita membuat sistem informasi keuangan atau sistem informasi akademik, terus bagian-bagian yang lain itu tidak dianalisis gitu. Padahal sebenarnya bagian-bagian itu saling berkaitan. Itu ya, termasuk dengan mengembangkan kebutuhan itu berarti yang dikembangkan itu bukan cuma adminnya itu tok, tetapi seluruh divisi yang berhubungan sama bagian itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa aktivitas utama dalam fase ini, yaitu yang pertama adalah pengumpulan informasi. Jadi kita kepo gitu ya, ke sana kemari cari data, cari format, cari struktur dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, jadi karena ketika kita mengumpulkan informasi, kita tahu masalahnya itu ada di mana, keterlibatan antar divisi bagaimana. Nah, kemudian setelah itu kita rumuskan solusinya. Nah, solusi itu merupakan kebutuhan sistem. Nah, setelah kita mendefinisikan kebutuhannya, kita mendefinisikan juga prioritas kebutuhan. Jadi, kebutuhan mana yang sekiranya memang harus diselesaikan dalam pengembangan kali ini gitu. Karena mungkin ada beberapa pengembangan yang berlanjut. Artinya yang penting sistemnya jadi ini dulu. Nanti kalau misalkan ada perubahan atau yang ini sudah sukses gitu ya, sudah bisa diterapkan, baru nanti ditambahi fitur atau modul yang ini. Nah, kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah ada itu kebutuhan prioritas, kita menyusun dan mengevaluasi alternatif. Jadi, apakah betul yang diprioritaskan kebutuhannya itu bisa betul-betul kita penuhi dengan data yang ada di sana gitu. Jadi misalkan kalian itu mau membangun sebuah sistem KRS di mana untuk kebutuhan prioritasnya itu adalah mahasiswa bisa melakukan KRS-an tanpa mahasiswa harus datang ke kampus. Nah, alternatif-alternatif itu harus disusun dan dievaluasi. Jadi mahasiswa itu bisa mengakses sistem KRS melalui website saja atau nanti bisa lewat mobile. Nah, seperti itu. Jadi alternatifnya kalau mobile nanti seperti apa, kalau website nanti seperti apa. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Jadi karena sumber pendanaan dan sumber utama gitu ya, maksudnya kan sistem ini dibuat nanti yang mengoperasikan itu kan adalah perusahaan itu sendiri kan, berarti sumber daya baik itu sumber daya utama, maksudnya sumber daya pendanaan, terus tenaga dan lain sebagainya, beserta sumber daya pengoperasionalan itu kan ada di perusahaan ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita definisikan atau kita temukan itu kita diskusikan dengan pihak manajemen. Jadi biar sefaham antara tim pengembang dengan tim manajemen. Karena mungkin ada perbedaan bahasa ya. Jadi orang manajemen itu bahasanya lebih ke bisnis gitu kan. Belum lagi kalau bisnisnya bisnis yang macam-macam ya, bisnis retail, kemudian bisnis furnitur, kemudian bisnis manufaktur, itu kan beda-beda bahasanya. Mungkin banyak yang asing buat orang IT gitu kan. Nah, di situ ada komunikasi. Jadi orang IT itu menerjemahkan kebutuhan mereka menjadi kebutuhan sistem informasi. Nah, kira-kira seperti ini enggak sih kebutuhannya kayak gitu. Karena
bisa jadi kan perspektifnya orang manajemen sama orang IT beda ya. Itu ya. Jadi hasil analisis pun itu harus dikemukakan antara pihak pengembang IT dengan pihak manajemen. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah desain. Tahapan desain sistem itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu desain logis dan desain fisik. Jadi kalau desain logis itu merupakan deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Artinya di sini tuh desain sistem yang akan dikembangkan. Jadi kayak alur atau standar operasional prosedur atau cara pelayanan yang baru gitu ya. Misalkan desain pelayanan KRS mahasiswa berbasis website. Nah, seperti itu. Jadi alurnya mahasiswa membuka website, kemudian mahasiswa login, mahasiswa akan mendapatkan username dari pihak IT, mahasiswa apabila lupa username dan password akan berhubungan dengan bagian IT. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak bermasalah, dia bisa langsung login, masuk ke sistem, kemudian dia bisa mengambil mata kuliah yang ada di kelas tersebut dan di kelas di bawahnya, misalkan khusus mahasiswa reguler dan lain sebagainya gitu. Maksudnya dia bahasa-bahasa yang bisa diterima atau bisa dibaca oleh manusia non IT. Jadi dia bisa dibaca oleh orang manajemen, gitulah intinya. Nah, terus sama deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem. Jadi data yang akan terlibat dan akan diproses di sistem itu meliputi data apa saja. Misalnya kalau KRS berarti data mahasiswa, kemudian data tahun akademik, kemudian ada data program studi, ada data dosen, ada data perkuliahan, data mata kuliah, data kelas. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah output. Jadi informasi yang nanti dihasilkan oleh sistem informasi KRS ini tuh apa? Nah, outputnya mungkin adalah KRS mahasiswa itu sendiri yang biasanya bisa dicetak. Nah, kemudian juga pelaporan berkala di sisi pembimbing akademik. Nah, kemudian juga pelaporan keaktifan mahasiswa yang nanti akan bisa dilihat di bagian akademik. Nah, seperti itu. Dan ujung dari KRS dan perkuliahan adalah KHS. Kartu hasil studi, di mana mahasiswa bisa melihat nilai yang mata kuliahnya sudah diambil di KRS sebelumnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah proses. Nah, proses di sini merupakan prosedur apa saja yang harus dieksekusi untuk mengubah input menjadi output. Misalnya proses validasi oleh pembimbing akademik. Jadi untuk beberapa mahasiswa yang nilainya itu kurang dari C, maksudnya D atau E, itu kan dia harus mengulang di semester bawah. Dimana kalau kita mau ngulang, itu kita harus ada validasi dulu nih dari pembimbing akademik. Nah gitu, jadi mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sebelumnya apabila ada validasi dari pembimbing akademik. Begitupun dengan mahasiswa yang transfer. Jadi ada dari S1 dan D3 yang transfer ke sini gitu kan. Terus dia bisa mengambil beberapa mata kuliah di atasnya atau semester atas ya, semesternya kakak tingkat gitu. Nah, asalkan mendapat persetujuan atau validasi pembimbing akademik. Nah, kayak gitu. Atau hal lain, misalkan mahasiswa nanti itu bisa melakukan KRS apabila bagian keuangan telah mendata atau telah mengupload gitu ya pelunasan pembayaran mahasiswa gitu. Atau kalau misalkan modelnya sudah UDB payment, berarti apabila mahasiswa tersebut sudah membayar sampai sekian, maka
mahasiswa tersebut bisa melakukan KRS. Nah, seperti itu. Jadi yang dinamakan proses itu bagaimana sesuatu dari input itu bisa berubah menjadi output. Nah, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah desain fisik. Nah, kalau desain fisik ini itu adalah deskripsi teknis. Jadi, mengenai pilihan teknologi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Dan deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem itu meliputi modul-modul program seperti file, sistem jaringan, dan sistem perangkat lunak. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau membuat sistem informasi berbasis mobile atau sistem informasi berbasis website, itu kira-kira yang perlu disiapkan dari sisi mahasiswa dan dari sisi akademik, dari sisi keuangan, dan dari sisi yang lain itu apa saja softwarenya. Mungkin butuh Google Chrome, butuh Mozilla, terus begitupun dengan hal yang lain. Misalkan untuk penyimpanan data dia butuh server. Nah, berarti ada pengadaan server. Kemudian untuk mencetak laporan keaktifan mahasiswa dia butuh printer. Berarti di situ ada printer yang harus terhubung dengan sistemnya. Belum lagi kita bahas soal jaringan. Jadi supaya sistem informasi KRS itu di bagian keuangan, akademik, dan dosen pembimbing itu bisa berjalan dengan lancar, kan dia membutuhkan koneksi internet. Nah, untuk membangun koneksi internet itu butuh apa aja? Nah, seperti itu. Itu didefinisikan, baik perangkat kerasnya maupun perangkat lunak dan dari sisi jaringannya. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah seleksi sistem. Untuk seleksi sistem ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem itu akan dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Nah, di sini bila satu alternatif perancangan sudah dipilih, maka akan dibuatkan rekomendasi untuk tahapan pengembangan sistem yang lebih lanjut. Jadi ketika kita telah menganalisis beberapa desain, kemudian telah menganalisis beberapa kebutuhan dan permasalahan, jadi itu dikomunikasikan guys. Kira-kira kalau sistem ini tuh sudah terimplementasi, itu biaya yang harus dikorbankan organisasi itu dan keuntungannya yang akan diperoleh oleh perusahaan itu seimbang nggak? Gitu. Jadi kira-kira ginilah, kalau misalkan sistem ini dihargai 100 juta gitu kan, kira-kira si perusahaan itu kalau nanti sistem tersebut terrealisasi, dia bisa balik modal kapan? Gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya itu juga bisa dikaitkan dengan desain teknis tadi. Jadi, misalkan di sini kalian mau membangun sebuah sistem informasi yang membutuhkan server besar, sehingga harus memilih antara server A atau server B, karena kan kalau dalam desain itu biasanya tidak menyebutkan merek ya, tetapi menyebutkan spesifikasi. Jadi misalkan servernya itu kapasitasnya sekian giga dan lain sebagainya gitu, tanpa menyebutkan merek. Nah, di sini kalau misalkan ada merek-merek tertentu yang mau dibahas, kan tentunya ini berkaitan dengan biaya, kemudian berkaitan dengan sumber daya teknis yang ada di organisasi tersebut, kemudian juga berkaitan dengan biaya operasional ya, baik biaya operasional yang digunakan untuk menggaji karyawan yang akan merawat infrastruktur itu, ataupun sistemnya, ataupun servernya, atau apanya gitu kan. Nah, kira-kira sistem yang dikembangkan ini tuh kalau misalkan diimplementasikan dengan merek A, server merek A, itu nilai keuntungannya bagaimana? Begitupun dengan server yang B, nilai keuntungannya bagaimana?
mungkin bisa dibandingkan dengan performanya atau bisa dibandingkan dengan responsibilitasnya dan lain sebagainya. Gitulah. Jadi ada proses seleksi karena banyaknya alternatif yang mungkin nanti akan dipilih oleh perusahaan. Nah, ketika beberapa opsi atau beberapa alternatif itu sudah dipilih, maka nanti akan dibuatkan programnya gitu. Ini belum lagi kita ngomongin developnya ya. Developnya itu kadang kita butuh bahasa pemrograman X yang versinya sekian. Kemudian dia database-nya itu harus ini dan harus pakai framework ini. Nah itu, jadi ada beberapa alternatif yang itu memang harus dievaluasi antara orangnya atau perusahaannya dengan timnya. Jadi kalau kita pakai ini, itu untungnya apa? Biaya yang harus kita keluarkan berapa? Dan apa yang nanti kita persiapkan ke belakang kalau kita pakai sistem itu. Tapi kalau sistemnya pakai spesifikasi yang lain, itu nanti keuntungannya apa, biayanya berapa, dan apa yang harus mereka persiapkan supaya sistem itu bisa berlangsung lama. Nah itu. Nah terus kemudian yang selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem ini maksudnya adalah sistem itu dibangun, nah kemudian diterapkan kepada user atau kepada perusahaan itu. Nah gitu. Di tahapan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu testing dan instalasi. Testing itu menguji coba sebuah program, apakah program itu sudah tidak ada bug atau errornya. Jadi gini, misalkan program itu ketika ditekan tombol simpan maka dia menyimpan. Kemudian ketika dia mencari berdasarkan nama maka dia bisa mencari berdasarkan nama. Kemudian ketika ada tombol di situ untuk print maka dia bisa membuka Windows-nya print. Terus kemudian ketika update gitu ya, kalau misalkan update itu kan kita harus gini, kalau misalkan update misalnya, update itu kan ketika kita mengubah sesuatu, mana sih yang harusnya nanti bisa terupdate dan mana yang nggak boleh diupdate. Nah terus kemudian kita juga uji coba apakah setelah diupdate data yang di database itu ikut berubah atau enggak. Nah pokoknya seperti itulah testing program. Dan juga di sini ada konfirmasi dengan pengguna, artinya apakah program yang kita buat itu sudah sesuai dengan kemauan ya, bukan kemauan ya. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhannya mereka dan dapat diterima dengan baik atau belum gitu. Jadi kan ada program yang mungkin sulit dipelajari atau terlalu mengubah kebiasaan mereka atau terlalu mengubah bahasanya mereka. Nah itu, jadi beberapa memang harus dikomunikasikan dulu di awal supaya tidak terlalu banyak revisi di tahap ini. Jadi ketika pengguna itu sudah menggunakan sistem, tidak terlalu banyak waktu untuk mempelajari sistem itu. Nah yang selanjutnya adalah instalasi. Ini jelas ya, ketika program sudah dibuat kita butuh instalasi. Kalaupun berbasis web, kita butuh spesifikasi minimal mungkin, atau beberapa web browser yang bisa mendukung performance beberapa fitur yang ada di dalamnya. Mungkin ada beberapa yang bisa disupport oleh Google Chrome, ada yang tidak bisa disupport oleh Google Chrome gitu loh. Jadi itu harus dipersiapkan. Nah terus kemudian yang terakhir ini adalah perawatan sistem. Jadi kenapa perawatan sistem ini diperlukan? Karena perusahaan itu ketika dia mengimplementasikan sesuatu kan akan menjamin atau memastikan bahwa sistem informasi ini akan dapat digunakan secara kontinu, secara berkelanjutan. Nah, untuk hal itulah mengapa perawatan sistem ini diperlukan, supaya kalau misalkan ada perbaikan itu bisa diusulkan perbaikannya, atau misalkan ketika data itu terus bertambah, kemudian kebutuhan informasi itu juga makin dibutuhkan dengan banget gitu.
maka ada beberapa peningkatan kapasitas, mungkin dari kapasitas servernya, atau mungkin ada beberapa query yang harus dimaksimalkan. Yang dulu query-nya bisa menampilkan data dengan cepat karena datanya makin lama makin banyak, jadi otomatis query-nya juga butuh query yang lebih rumit supaya bisa menyederhanakan pencarian atau bisa menyederhanakan penyimpanan gitu.